Ini bukan pertama kalinya terjadi penyerangan ataupun penusukan kepada ulama. Dan ini juga bukan pertama kalinya kita dengarkan bahwa pelaku yang melakukan hal tersebut menderita gangguan kejiwaan. Benarkah? Kami akan bawa Anda untuk berbincang-bincang mengenai tema ini bersama para narasumber. Sudah hadir di samping saya Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang juga merupakan tentunya Ketua Komisi Dakwah MUI. Ada juga Mas Reza Indragiri, ahli psikolog forensik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Reza. Sehat juga Mas Reza? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sejak PSBB saya merasa semakin sehat. Semakin sehat. Baik. Nah, ini kita juga akan mendapatkan informasi terbaru bagaimana proses penyelidikan dilakukan oleh pihak kepolisian, kemudian juga apa sebenarnya motif pelaku. Tapi sebelum nanti kami bawa Anda untuk berbincang-bincang dengan Kabid Humas Polda Lampung, kita akan lihat terlebih dahulu data dan juga fakta mengenai penyerangan yang dilakukan terhadap Syekh Ali Jaber. Dan ini dia, pemirsa, bisa Anda saksikan, ini adalah beberapa kasus penyerangan terhadap ulama. Pada tahun 2018, Anda bisa lihat 1 Februari 2018 kami rangkum untuk Anda. Ustadz Prawoto merupakan korbannya, kemudian meninggal dunia setelah dirawat akibat pukulan benda keras. Pelaku adalah Asep Maptuh. Kemudian juga Februari di tahun yang sama, 2018, Kiai Hakam Mubarok mengalami luka serius. Kita bisa lihat pelaku di sana berusia 23 tahun juga didiagnosa mengalami gangguan kejiwaan. Kemudian ini juga Ustadz Yasid ditusuk seseorang dengan pisau saat memimpin doa. Dan Anda juga lihat keterangan polisi ini pelaku merupakan orang gila. Nah, ini adalah kejadian yang baru saja terjadi hari Minggu kemarin di Bandar Lampung, di mana Syekh Ali Jaber ditusuk oleh orang saat mengisi kajian di Masjid Afaluddin di Lampung. Dan sudah ditangkap pelakunya berinisial AA. Kita akan mengetahui bagaimana proses penyelidikan berlangsung dan juga proses pemeriksaan kejiwaan yang harus dijalani oleh pelaku. Sudah bersama kita Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad selaku Kabid Humas Polda Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Pandra. Iya, selamat malam Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pandra, mungkin bisa diberikan informasi terbaru kepada kami. Proses pemeriksaan kejiwaan yang harus dilewati oleh pelaku ini apa saja? Seperti apa? Ya, baik. Terima kasih bahwa kemarin kita ketahui bersama pukul 17 hari Minggu tanggal 13 September 2020 itu telah terjadi tindak pidana penganiayaan ataupun penyerangan terhadap seorang pendakwah dan ulama yaitu Syekh Ali Jaber yang terjadi di mana pada saat Syekh Ali Jaber berada di kegiatan Hafiz Quran di Masjid Tilahidin di Kota Bandar Lampung. Nah, dari pengungkapan kasus ini dapat kami amankan atau kami dapat amankan pelaku yaitu tersangka AA, seorang laki-laki berusia 24 tahun di mana tersangka ini patut diduga sebagai pelaku yang melakukan penyerangan ataupun melakukan tindakan pidana penganiayaan yang mengakibatkan seseorang mengalami luka-luka yaitu Syekh Ali Jaber. Nah, dari hasil pemeriksaan itu tentu penyidik mengumpulkan alat bukti, barang bukti termasuk saksi-saksi yang berada di sekitar TKP maupun saksi-saksi yang lain termasuk pihak keluarga. Kami dari awal memproses secara pidana, artinya kami melaksanakan proses penyidikan tindak pidana ini yang terjadi secara paralel. Fakta-fakta hukum yang ada itu kami kumpulkan untuk kami bisa jadikan rangkaian suatu persangkaan terhadap tersangka apa yang telah dia lakukan. Saat ini tersangka sudah kami tahan sesuai dengan surat perintah penahanan dan hasil gelar perkara yang sudah diputuskan pada tadi pagi. Jadi tersangka terhitung mulai hari ini sudah dilakukan penahanan. Kami lakukan penahanan dan dengan waktu yang bersamaan juga, karena memang yang beredar di informasi di luar itu adalah tersangka, apalagi ada informasi-informasi bahwa, apalagi dari pihak keluarga, saksi dari keluarga menyatakan bahwa saksi daripada keluarga tersangka mengatakan bahwa tersangka patut diduga mengalami gangguan jiwa. Nah, kami tidak ingin percaya seperti itu saja, makanya kami ingin suatu
perkara itu agar terang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana ini, agar terangnya suatu permasalahan, kami membutuhkan saksi ahli. Ya, saksi ahli dari mulai pemeriksaan kejiwaan yang dilakukan oleh dokter dari Rumah Sakit Jiwa di Provinsi Lampung, yaitu melalui Dr. Tendri Septa. Kemudian juga dari pihak kepolisian, tujuannya dihadirkan adalah untuk betul-betul bisa memastikan, yaitu dari tim Pusdokes Polri yang dipimpin oleh Dr. Henning Madona. Tadi sudah secara bersama-sama. Jadi intinya kami akan secara paralel. Kami kesampingkan dulu, namun kami juga mengumpulkan bukti yang ada agar betul-betul terangnya suatu kasus ini. Bahkan kami akan gelar perkara setiap saat apabila ada perkembangan baru, unsur-unsur pasal yang bisa dipersangkakan terhadap tersangka. Kami akan lakukan suatu tindakan-tindakan sesuai dengan apa yang dipersangkakan. Mungkin itu Mbak Putri. Baik Pak Pandra, kita tahan dulu. Nanti kita akan sambung perbincangan ini karena memang saya ingin sekali mengetahui bagaimana riwayat kejiwaan dari pelaku sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pihak keluarga. Tapi Mas Reza, pihak keluarga mengatakan sudah 4 tahun ini AA menderita gangguan kejiwaan. Sama seperti insiden-insiden sebelumnya, pelakunya selalu diberikan cap kemudian sebagai orang gila. Tapi kalau tadi kita mendengar bahkan terakhir sebelum acara ini juga perbincangan dengan Syekh Ali Jaber mengatakan bahwa saya yang berinteraksi langsung dengan pelaku merasa bahwa orang ini tidak gila. Apalagi orang ini sepertinya memiliki kemampuan, terlatih dan juga keberanian. Sebutan gila atau sebutan gangguan jiwa itu mengundang tanda tanya besar. Tapi saya akan mundur satu langkah. Kita tidak sesungguhnya bicara semata-mata tentang orang yang terindikasi punya gangguan jiwa. Kita bicara tentang seorang pelaku kejahatan, pelaku penusukan yang diduga mengidap gangguan jiwa. Jadi subjek utamanya bukan pada gangguan kejiwaannya, tapi pada perbuatan pidananya. Apa yang ingin saya katakan? Kalau orang yang sedang kita perbincangkan ini adalah orang, sebutlah punya gangguan jiwa dan tidak melakukan kejahatan, hampir bisa dipastikan saya akan bersimpati. Saya akan mendorong yang bersangkutan menjalani pengobatan. Tapi yang mengingat kita memperbincangkan dia sebagai seorang pelaku penusukan, maka betapapun ada klaim yang bersangkutan itu memiliki gangguan jiwa, oh tunggu dulu. Saya mengedepankan mindset forensik saya. Teringat saya pada satu istilah, malingering. Pura-pura sakit, itu terjemahan bebasnya. Pura-pura sakit atau malingering adalah modus klasik, modus usang yang hampir selalu dilakukan oleh pelaku kejahatan. Tujuannya apa? Apalagi kalau bukan ingin lolos dari hukum. Apalagi kalau bukan ingin mendapatkan peringanan hukuman. Apakah ini fenomena 1-2? Tidak. Mari kita ingat kasus-kasus sekian banyak di KPK. Hari ini sehat walafiat. Tapi begitu diringkus KPK, apa yang terjadi? Keesokan sakit parah. Kepalalah bengkak seperti bakpao dan seterusnya dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa titik pertama yang harus kita bahas bukanlah tentang kondisi gangguan jiwanya. Tapi justru meyakinkan kita bersama. Apakah ini malingering? Ada sebuah kepentingan untuk lolos dari hukum? Ataukah ini sungguh-sungguh gangguan kejiwaan? Nah kalau isu pertama ini sudah terjawab dan tampaknya itu yang sedang didalami oleh pihak kepolisian atau Polda Lampung ya, baru kemudian kita masuk ke isu kedua. Andaikan ini memang gangguan kejiwaan, pertanyaannya kapan gangguan kejiwaan itu muncul? Kalaulah gangguan itu muncul setelah yang bersangkutan melancarkan aksinya, maka kita tentu bisa pahami ketika dia melancarkan aksi jahat itu dia dalam kondisi sehat. Dia dalam kondisi waras, pikirannya berjalan dengan baik. Bahkan karena pakai senjata, masuk akal kalau kita duga dia punya perencanaan. Proses berpikirnya ternyata canggih, sophisticated. Jadi isu kedua yang harus ditanya adalah kapan gerangan gangguan kejiwaan itu muncul? Sesudah, saat, atau sebelum yang bersangkutan melancarkan penusukan tersebut. Nah baru kemudian isu ketiga. Apa sih sesungguhnya gangguan kejiwaan yang diidap oleh orang ini? Di dalam psikologi dan psikiatri Mbak Putri, ada buku pintar setebal ini. Isinya itu adalah sekian ratus, bahkan mungkin sekian ribu sebutan spesifik tentang gangguan kejiwaan manusia. Nah ini tipe yang mana? Kita tidak bisa pukul rata mengatakan seseorang yang dicap memiliki gangguan jiwa maka bisa lolos dari hukum. Hanya gangguan-gangguan tertentu saja, hanya kondisi-kondisi tertentu saja yang kemudian membuat si pelaku kejahatan bisa lolos dengan memanfaatkan pasal 44 KUHP. Selebihnya, untuk gangguan-gangguan kejiwaan yang lain tidak bisa. Pertanggungjawaban pidana tetap harus dilakukan oleh yang bersangkutan. Jadi itulah 3 isu utama yang menurut saya harus kita letakkan di atas meja dan sesegera mungkin kita temukan jawabannya. Baik, Mas Isra, nanti kita lanjutkan Pak Kiai juga. Kita akan lihat terlebih dahulu kabar terkini.